Nah, turunnya ayat dan hadis Nabi itu berkenaan dengan orang-orang yang punya bini sampai 10, 18. Ada orang lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya udah masuk Islam punya bini 18 nih, bagaimana? Khudh minhunna arba'an wa fa'al sa'irahunna. Ambil 4 saja, yang lainnya cerai. Kan kita mulai dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ketika ayat atau firman dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, itu artinya khitab pembicaraannya ditujukan kepada semua manusia, lintas suku, lintas agama. Karena apa, nanti ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku hanya bagi orang muslim karena turunnya di Madinah gitu. Tapi tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah kepada seluruh manusia. Oh iya, saya lupa ya. Surat ini surat An-Nisa, yang berarti kaum wanita atau istri-istri. Berbeda dengan lafaz-lafaz lain. Kalau jamak biasanya diambil dari mufradnya, plural itu diambil dari singularnya itu. Umpamanya Hamid 1 orang, Hamidani 2 orang. Kalau banyak orang Hamidun. Masih ada lafadznya itu. Hamida, masjid, masjidani, masajid. Masih ada min apa? Min sin jim dal. Terus mansur, mansuroni, mansuruna. Jadi masih ada mim nun sodrohnya. Nasoro yang sudah masih ada. Tapi untuk wanita tuh aneh. Coba perhatikan. Masjidun, masjidani, masajid. Masih ada kan? Ini tetap. Terus Hamidun, Hamidani, Hamiduna. Itu masih ada. Tapi perempuan atau laki-laki, laki-laki 1 rajulun, laki-laki 2 rajulani, 3 robi rijalun. Tapi masih dia juga hurufnya tuh. Tapi perempuan lain, mar'atun, mar'atani, nisaun. Beda banget. Hilang deh aslinya. Mar'atun, mar'atani, anak kan mar'at ya. Tapi kok nisaun dari mana ini? Nah begitulah perempuan. Ini kan bahasa Arab itu bahasa yang
memiliki makna dan filosofis tinggi. Tidak ada bahasa seindah bahasa Arab, tidak ada. Jadi kalau dipilihnya bahasa Arab untuk mewakili firman Tuhan turun menjadi kitab suci, karena memang dia bahasa terindah. Kenapa kok mar'atun mar'atani jadi nisaun? Itu jiwa perempuan. Mar'atun satu perempuan tertutup kan? Ya. Mar'atani mulai terbuka. Tapi kalau sudah nisaun udah gak ada aturannya dah. Dia akan menyimpang dari kodrat pribadinya. Ya, benar ya? Nah ini perempuan jangan tersinggung. Dan itu termasuk kemuliaan kalian gitu loh. Nah kemudian juga surat ini kan surat yang keempat, seperti saya bilang kan. Kenapa surat An-Nisa yang bicara istri perempuan kok taruhnya nomor 4 gitu? Karena memang seorang laki-laki muslim boleh punya istri maksimal 4. Ini yang oleh orang-orang non-muslim dikritisi. Agama Islam itu agama yang buruk karena membiarkan adanya laki-laki punya istri lebih dari 1. Dia lupa bahwa ayat ini atau hukum 4 itu bukan dari 1 nambah 2, 3, 4, tapi menghadapi tradisi jahiliyah yang orang punya bini sampai 30 orang lebih. Nah, turunnya ayat dan hadis Nabi itu berkenaan dengan orang-orang yang punya bini sampai 10, 18. Ada orang lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam punya bini 18 nih, bagaimana? Khudh minhunna arba'an wa farik sa'irahunna. Ambil 4 saja, yang lainnya cerai. Bukan dari 1 menambah 2, 3, 4 biji apa? Bukan. Itu kalau itu bisa diserang ayatnya tuh kan. Tapi yang kira-kira yang cocok buat kalian tuh 18 jadi 4 atau 1 jadi 4? Itu hal lain masalahnya. Kalau orang beli 4, 1 aja beli hal mulu. Nah, yang kedua, ini juga isyarat ya. Tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya wanita itu dikawini karena dilihat dari 4 faktornya. Ada yang dilihat karena maliha, karena hartanya. Ada juga cewek yang dilamar tuh disenangi orang karena dilihat kecantikannya. Ada yang dilihat keturunannya. Ini yang bontot nih, yang paling kecil didiniha. Pemilihan wanita dengan pertimbangan faktor agamanya itu paling kecil tuh, disebut terakhir tuh. Tapi Nabi mengatakan justru pilih yang ini, yang kurang populer nih, fazfar bidzati. Jadi surat keempat ini menggambarkan bahwa umumnya manusia kalau cari perempuan 1 di antara 4 tadi itu, yang kelimanya nggak ada. Hambaran biarkan kita mulai dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ketika ayat atau firman dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, itu artinya khitab pembicaraannya ditujukan kepada semua manusia, lintas suku, lintas agama. Karena apa, nanti ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku hanya bagi orang muslim karena turunnya di Madinah gitu. Tapi tidak. Saya termasuk orang yang bertahan agar supaya teks Al-Quran dibiarkan apa adanya. Dan setiap khitab itu diberlakukan pada mukhatabnya. Saya punya tulisan banyak tentang pemikiran ini, tapi sampai sekarang belum sempat saya jadikan buku. Karena mungkin kalau keluar nanti dianggapnya kontroversi, nanti menyalahi pendapat yang banyak.
Tapi kan nggak apa-apa namanya pemikiran. Artinya ayat ini berlaku kepada seluruh manusia siapapun dia. Ittaqu rabbakum. Seperti sering saya sampaikan bahwa apabila ada panggilan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, di depannya pasti ada perintah, larangan atau informasi. Itu aja. Nah, di sini ditambahkan, disusulkan dengan ittaqu rabbakum, perintah. Dan kalau Allah menyampaikan perintah atau menyampaikan larangan atau menyampaikan informasi, itu tidak menguntungkan Allah, pasti menguntungkan manusia sendiri. Kalau kita nih ngasih tahu orang, tidak selamanya pemberitahuan kita itu menguntungkan dia. Enggak. Kebanyakan menguntungkan yang nyuruh. Misalnya Ustaz Deden nyuruh Ustaz Hal ini mohon diambilkan itu air kopi saya. Itu yang disuruh untung apa rugi? Hah? Untung apa rugi? Mungkin lagi anak-anak antuk udah suruh-suruh. Yang nyuruh itu yang untung kan? Setiap kali seseorang menyuruh seseorang melakukan sesuatu, maka yang dia suruhkan pada orang itu pasti menguntungkan si penyuruhnya, ya nggak? Bantu dong dorongin motor saya mogok nih, yang untung yang punya motor main dorong. Yang dorongnya mapes, dibayar kagak. Juga larangan. Di depan rumah kita ada tulisan dilarang masuk. Itu yang diuntungkan dengan larangan tadi yang punya rumah apa orang lain? Punya rumah. Kalau ada orang masuk, rugi yang punya rumah terganggu. Jangan berisik sedang istirahat. Larangan itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak boleh berisik, tapi yang untung dirinya bukan orang lain. Kalau orang lain berisik, rugi nggak dia? Dia yang rugi. Tapi orang lain tidak diuntungkan dengan tidak berisiknya. Beda dengan Allah. Kalau perintahkan sesuatu, pasti keuntungannya buat yang diperintah. Maka orang yang beriman ketika ada perintah ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, baru dipanggil, dia siap terima dawuh dan ada rasa gembira. Ketika Allah perintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, yang untung Allah apa hamba? Allah apa hamba? Tapi selama ini kalau kita baca ayat aqimus sholat, kita perasaannya untung apa susah? Ketika Allah perintahkan kita supaya mendirikan sholat, kita perasaannya untung apa rugi? Rugi. Bukan anak-anak tidur subuh nih sholat. Wa atuz zakat, berikan zakat. Ketika Allah perintahkan kita memberikan zakat, pasti ada keuntungan untuk kita semua. Kamu tidak untung. Tapi ketika kita diperintah oleh Allah membayar zakat, itu kita merasa untung apa rugi? Perasaan pengen apa perasaan lebih baik enggak? Kalau suruh milih lah sekarang misalnya antara jam 4 pagi, jam setengah 5 sholat dengan tidak sholat, milih yang mana? Ada rebahan kan? Kita harus mencoba paksa diri kita, jiwa kita, bahwa semua yang diperintahkan Allah itu pasti menguntungkan kita, dan paksakan supaya jiwa kita gembira menerima itu. Bisa nggak kira-kira? Saya nggak yakin bisa deh. Saya sudah 20 tahun lebih, kan 30 tahun lebih sudah beribadah, tapi perasaan bahwa ibadah itu kelezatan, kenikmatan, kebutuhan kita sebagai anugerah dari Allah belum ada. Andai misalnya bulan puasa kita puasa 30 hari diganti dengan bayar 1 juta, pilih mana? Milih bayar apa milih puasa? Karena apa? Karena perasaan kita puasa itu bukan suatu yang indah. Allah memerintahkan kita sholat, kalau kita ke puasa, zakat, haji, semuanya pasti begitu dikerjakan menguntungkan kita.
dan kalau ditinggalkan merugikan kita. Udah nggak usah pahala deh, nggak usah akhirat, nggak usah bicara akhirat deh. Secara fisik kalau dikerjakan menguntungkan kita, kalau ditinggalkan merugikan kita. Tapi pernah nggak kita ada merasa bahwa ketika kita meninggalkan sholat itu rugi? Hah? Bahkan kita sholat subuh saja ngintip matahari kan, supaya matahari nggak kelihatan tutup gorden kan? Yang tertawa sebetulnya pelaku langganan ini. Hadis, iya, jujur. Kenapa Pak Jujur itu udah ampun dari Raya Mudi? Begitu juga larangan Allah. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali pasti sesuatu itu merugikan hambanya.